Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam sharing firman singkat yang dibawakan oleh Pendeta Gilbertus Butar-Butar, di mana dalam nats Alkitab Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Sebuah perintah kepada Yosua yang membuat dia menjadi kuat di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab terjadi transisi kepemimpinan antara Musa dengan Yosua. Yosua ini adalah salah satu orang kepercayaan daripada Musa, abdi Allah itu. Yosua ini berhasil ke tanah Kanaan oleh karena dia berhasil merenungkan firman itu siang dan malam. Yosua ini selalu bertindak hati-hati dengan segala yang diterapkan atau dianjurkan oleh Musa sebagai gurunya, atau bisa disebut sebagai pemimpin bangsa pada masa itu. Tidak mudah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Yosua dalam masa perjalanan 40 tahun perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, yang penuh dengan tanah yang subur, yang diberkati oleh Tuhan. Dalam masa perjalanan itu ada masa perang, ada masa-masa sulit yang mereka hadapi. Tetapi ketika Yosua ini tetap teguh imannya, dia tidak takut akan persoalan, dia tidak takut akan musuh-musuhnya yang besar. Dia tidak takut dengan apa yang dihadapi di depannya. Sebab dia yakin dan percaya setiap orang-orang yang berjalan menurut firman Tuhan, maka dia tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Maksudnya adalah bahwa dia meraih kesuksesan, keberhasilan hanya karena merenungkan firman itu dan mau melakukannya. Demikian kata Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Tuhan menginginkan engkau diberkati. Tuhan menginginkan engkau dipercayakan mengelola berkat yang Tuhan sampaikan. Sebab Tuhan tidak pernah menginginkan umatnya hidup dalam kesusahan, tetap maunya Tuhan mereka hidup berkelimpahan. Hidup dalam kelimpahan ini maksudnya adalah yang benar-benar, yang melakukan firman itu dengan baik, yang mau turut kehendak dengan kehidupan orang-orang kudus yang seperti Allah inginkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, jangan pernah kita berhenti di dalam hidup ini. Jangan pernah kita lupa memperkatakan firman itu siang dan malam. Firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan-jalan orang percaya, sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Dalam Amsal berkata, Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam sharing firman singkat yang dibawakan oleh Pendeta Gilbertus Butar-Butar, di mana dalam nats Alkitab Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebuah perintah kepada Yosua yang membuat dia menjadi kuat di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab terjadi transisi kepemimpinan antara Musa dengan Yosua. Yosua ini adalah salah satu orang kepercayaan daripada Musa abdi Allah itu. Yosua ini berhasil ke tanah Kanaan oleh karena dia berhasil melakukan, merenungkan firman itu siang dan malam. Yosua ini selalu bertindak hati-hati dengan segala yang diterapkan atau dianjurkan oleh Musa sebagai gurunya, atau bisa disebut sebagai pemimpin bangsa pada masa itu. Tidak mudah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Yosua dalam masa perjalanan 40 tahun perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, yang penuh dengan tanah yang subur, yang diberkati oleh Tuhan. Dalam masa perjalanan itu ada masa perang, ada masa-masa sulit yang mereka hadapi. Tetapi ketika Yosua ini tetap teguh imannya, dia tidak takut akan persoalan, dia tidak takut akan musuh-musuhnya yang besar, dia tidak takut dengan apa yang dihadapi di depannya. Sebab dia yakin dan percaya setiap orang-orang yang berjalan menurut firman Tuhan, maka dia tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Maksudnya adalah bahwa dia meraih kesuksesan, keberhasilan hanya karena merenungkan firman itu dan mau melakukannya. Demikian kata Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan menginginkan engkau diberkati. Tuhan menginginkan engkau dipercayakan mengelola berkat yang Tuhan sampaikan. Sebab Tuhan tidak pernah menginginkan umatnya hidup dalam kesusahan, tetap maunya Tuhan mereka hidup berkelimpahan. Hidup dalam kelimpahan ini maksudnya adalah yang benar-benar, yang melakukan firman itu dengan baik, yang mau turut kehendak dengan kehidupan orang-orang kudus yang seperti Allah inginkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, jangan pernah kita berhenti di dalam hidup ini. Jangan pernah kita lupa memperkatakan firman itu siang dan malam. Firman Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ada satu keyakinan dalam hati kita bahwa kita akan meraih penyertaan Tuhan, akan meraih kekuatan dari Tuhan di tengah-tengah persoalan ini. Bukankah telah diperintahkan Tuhan kepada Musa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat yang ke-9 ini mengatakan ada sebuah pernyataan perintah kepada Yosua untuk selalu dia percaya kepada Tuhan dan teguh hatinya menghadapi persoalan ini.
Kita percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Di dalam Tuhan ada perlindungan yang kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Mari kita memperagakan gaya karakter Kristus sesuai Injil kebenaran Kristus. Yang terutama memperagakan kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Senantiasa Tuhan selalu memberkati dan menyertaimu kemanapun engkau melangkah, ketika renungan firman ini menjadi kekuatan bagimu. Firman itu menjadi landasan imanmu bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Firman ini menjadi penuntunmu sehingga kau hidup di jalan kebenaran. Firman itu menuntunmu menjadi hidup di jalan kesuksesan. Kita percaya bersama Tuhan tiada yang mustahil di dalam setiap hidup orang percaya. Dan kita ke depan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi menjadi orang-orang berkemenangan seperti Yosua yang sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang menjadi impian bagi bangsa Israel. Demikian kita orang-orang percaya, kita sampai di masa-masa yang akan datang bersama dengan Tuhan di kerajaan surga nantinya. Terima kasih, biarlah firman ini memberikan kerenungan ini makna bagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.